Saya dari kelompok 1 SI 6B. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Goma Ramadan. Saya dari kelas SI 6B. Hai, saya Linlin Herlina dari kelompok 1 kelas SI 6B. Ini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu menjelaskan AI pada sistem informasi bisnis. AI memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan proses operasional, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah beberapa peran AI dalam membantu bisnis. Poin pertama, ada analisis data dan pemasaran. Salah satu peran utama AI dalam bisnis adalah analisis data. Dengan menggunakan teknologi AI, bisnis dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data lebih cepat dan akurat. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data. Hal ini dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Selain itu, identifikasi pola tersebut juga dapat berguna untuk strategi pemasaran, misalnya menganalisis data sosial media, kemudian perilaku konsumen, dan tren. Poin kedua, ada peningkatan efisiensi. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengotomatisasi proses dan tugas yang repetitif. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pemesanan, pemrosesan pembayaran, dan pengiriman produk. Hal ini akan membantu bisnis menghemat waktu dan sumber daya yang dapat digunakan untuk tugas-tugas lainnya. Kemudian, poin terakhir ada pengambilan keputusan. AI dapat digunakan untuk membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik. AI dapat memproses data yang lebih besar dan lebih cepat daripada manusia, dan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Baik, berbagai aplikasi kecerdasan buatan dalam meningkatkan pengambilan keputusan, personalisasi layanan, dan otomatisasi proses bisnis. Contohnya, yang pertama dalam pengambilan keputusan. Misalkan dari sistem analisis risiko keuangan, bank dan lembaga keuangan menggunakan AI untuk menganalisis data pasar, tren keuangan, dan profil risiko nasabah guna membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko. Dan yang kedua contohnya dalam diagnosis medis. Nah, AI ini digunakan dalam bidang medis untuk membantu dalam diagnosis penyakit. Contohnya, sistem komputer ini dapat menganalisis data gejala pasien, data medis, dan penelitian terkait untuk membantu dokter dalam membuat diagnosis yang lebih akurat dan tepat waktu. Nah, ada beberapa contoh aplikasi yang telah digunakan, yaitu misalnya ada Desisio AI, IntelliRisk, Smart Invest, Data Insight, dan OptiDecision. Nah, lalu yang kedua, dalam pengembangan personalisasi layanan. Dalam personalisasi layanan ini, AI dapat digunakan misalnya dalam merekomendasikan produk di e-commerce. Nah, platform e-commerce ini seperti Amazon menggunakan AI untuk menganalisis data perilaku pembeli dan preferensi mereka untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai, sehingga akan meningkatkan pengalaman belanja dan meningkatkan penjualan. Lalu, bisa juga dalam personalisasi konten streaming. Nah, platform streaming video seperti Netflix menggunakan AI untuk menganalisis preferensi penonton, menyarankan konten yang relevan, dan memberikan pengalaman menonton yang lebih profesional. Nah, contoh aplikasi dalam personalisasi layanan ini yang telah digunakan adalah Personalize Me, Service Smart, Recommendo, Custom X, dan Tailor Case. Selanjutnya, dari otomatisasi proses bisnis, yang pertama misalkan dari otomatisasi layanan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan responsif. Chatbot ini dalam menjawab pertanyaan umum, menyelesaikan masalah dasar, dan mengarahkan pelanggan ke sumber daya yang tepat. Lalu yang kedua misalkan dalam pengolahan data otomatis. Dalam industri seperti logistik dan manufaktur, AI digunakan untuk mengotomatisasi proses pengolahan data seperti pemrosesan pesanan, pemantauan inventaris, dan pengaturan pengiriman untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Ada beberapa aplikasi dalam meningkatkan otomatisasi proses bisnis, yang diantaranya yaitu ada Auto Assist, Process Bot, Dataflow, dan Smart Ops.
Saya mengambil 4 sampel atau 4 contoh dari studi kasusnya, di mana yang pertama yaitu personalisasi layanan, kemudian ada chatbot interaktif, yang ketiga ada analisis sentimen, dan yang keempat adalah pemantauan real time. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu personalisasi layanan, di mana AI atau kecerdasan buatan ini dapat menganalisis data pelanggan, seperti riwayat pembelian dan preferensi, untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal kepada setiap pelanggan. Hal ini dapat membantu organisasi meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas. Kemudian ada yang kedua, chatbot interaktif, di mana AI atau kecerdasan buatan ini memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan chatbot yang cerdas dan responsif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Chatbot ini dapat memberikan bantuan cepat dan akurat dalam menanggapi pertanyaan pelanggan atau menyelesaikan masalah mereka, sehingga mengurangi waktu respon dan meningkatkan efisien layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada analisis sentimen, yang dimana AI atau kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti media sosial, ulasan produk, atau umpan balik pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sentimen pelanggan, organisasi dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Kemudian ada yang keempat atau yang terakhir, yaitu pemantauan real time atau pemantauan secara langsung. AI atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memantau aktivitas pelanggan secara real time, seperti perilaku pembelian, interaksi dengan situs web, atau tingkat kepuasan pelanggan. Dengan pemantauan yang akurat dan cepat, organisasi dapat mengidentifikasi pola atau masalah yang muncul dan mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam contoh-contoh ini, implementasi AI atau kecerdasan buatan telah memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperoleh wawasan yang berharga dari data pelanggan. Sekian juga presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah. kasih.